Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa a'adan nara liman 'asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala aidan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani al-ayah. As-shaimun wa shaimat rahimakallah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang berpuasa, ananda laki-laki dan ananda ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat sekarang ini, saat yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat bertemu kembali di acara pemberian materi di kegiatan pesantren Ramadan secara virtual. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kedua ini Bapak diserahi tugas oleh panitia untuk sedikit membahas tentang doa. Hadirin yang berbahagia, as-shaimun wa shaimat rahimakallah. Doa menurut bahasa artinya permohonan atau permintaan. Menurut istilah, doa artinya permohonan atau permintaan dari makhluk ke Khalik dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh kita supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai umat mukmin, umat mukminat, muslimin, muslimat, apalagi sedang melakukan puasa. As-shaimun wa shaimat rahimakallah. Di dalam muqaddimah tadi dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah menjelaskan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kamu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kemudian berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah dan rasa takut, merendahkan suara maksudnya, merendahkan suara dan rasa takut. Sungguhnya Tuhan Rabbmu tidak suka pada orang yang melampaui batas. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang doa sebagai penguat dalil tentang pelaksanaan kewajiban seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Mereka bertanya, hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bertanya, hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku. Fa inni qarib, sungguhnya aku ini dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Menerima doa orang yang berdoa, bahwa Allah dekat, menerima doa apabila orang yang berdoa. As-shaimun wa shaimah rahimakallah, ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang berpuasa. Doa ini mukhul ibadah, intinya ibadah. Setiap gerak dan langkah seorang mukmin senantiasa harus dibarengi dengan doa. Tidak ada syariat di dalam agama selain Islam yang selengkap dalam agama Islam. Seluruhnya penuh dengan doa dan permohonan serta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberkahi, supaya kita diberi rezeki, supaya kita diselamatkan, supaya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, supaya kita ditinggikan. Segalanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersirat di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Doa ini merupakan bagian daripada ibadah, dari penyembahan. Sistem penyembahan adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan dengan cara berdoa. Jadi jangan sekali-kali selama hidup kita sehari pun tanpa lepas dari doa dan doa. Tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa hanya Islamlah, hanya Islam ya, syariat yang lengkap di dalam sampai detil luar biasa syariatnya, sampai detil, sampai mau masuk WC ada doa, keluar WC ada doa, kemudian mau makan apalagi ada doa, setelah makan ada doa, kemudian mau pakai pakaian ada doa, mau belajar ada doa, mau keluar rumah ada doa. Seluruh aktivitas umat Islam, orang mukmin, dari mulai tidur, aktivitas di luar, bekerja dan sebagainya, kemudian seluruhnya dari tidur kemudian bangun sampai ke tidur lagi, semuanya dirangkaikan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini merupakan intinya mukhul ibadah, intinya ibadah. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah," kata Rasulullah, doa itu adalah ibadah. Atau ada hadis yang lain yang menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Karena ibadah itu, sholat itu sendiri merupakan rangkaian doa-doa yang tersusun rapi, yang diinformasikan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang sekarang kita laksanakan ini sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah-sunnah, itu semuanya intinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak ada di luar doa. Semuanya doa. Oleh karena itu, tatkala kita sedang sholat, tidak boleh berkata-kata dengan manusia, karena doa, karena sholat merupakan permohonan. Karena doa merupakan perkataan. Qaulallah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam salat kita tidak boleh bercanda, heureuy dan sebagainya, anak-anak sekalian, apalagi di salat tarawih itu enggak boleh. Karena apa? Karena salat itu adalah dengan dialog dengan Allah, tidak tercampur dengan kata-kata manusia atau kata-kata makhluk. As-shaimun wa shaimah rahimakallah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hal-hal yang mesti diperhatikan ya, dalam berdoa. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan, etika dalam berdoa. Yang pertama, hendaknya doa itu dilakukan dalam kondisi kita sedang dalam kondisi bertoharoh. Dan yang kedua,
Setelahnya kita bersih, kita menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat, diutamakan menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya, dalam berdoa hendaknya kita pandai-pandai memilih sa'atul ijabah dan maqamul ijabah. Kapan waktu dikabulkannya doa dan di mana kita harus berdoa. Kita sebagai umat mukmin harus pandai-pandai memilih dua hal tersebut, sa'atul ijabah dan maqamul ijabah. Saat waktu dikabulkannya doa itu harus diketahui oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan tentang sa'atul ijabah, waktu-waktu supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu 2/3 malam atau 1/3 malam lah, kurang lebih sekitar jam 3-an sampai menjelang subuh. Itu doa sa'atul ijabah. Itu satu. Kemudian kita memilih itu. Kemudian ba'da sholat wajib. Kemudian juga ba'da sholat sa'atul ijabah, termasuk juga maqamul ijabah, plus dalamnya ada ganda, ada dua bergandengan, ada sa'atul ijabah dan maqamul ijabah. Yaitu tatkala kita sedang sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang sahih di dalam Bukhari, dalam hadis Bukhari menyatakan, ya, aktsiru doa fi sujudi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak doa tatkala sujud. Karena doa ketika kita sedang sujud itu tidak ada tirainya atau penghalang. Insya Allah, ya, maqamul sa'atu wa maqamul ijabah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak aktsiru doa fi sujudi, di dalam sholat wajib maupun apalagi di dalam sholat sunnah, apalagi di 1/3 malam jam 3 kita berdoa. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai nangis. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu insya Allah akan dikabulkan doa kita. Jadi ananda, barangkali ada yang memiliki permasalahan, karena manusia ini tidak akan lepas dari permasalahan, mangga silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 3 sampai 4:30 menjelang subuh. Apalagi di bulan Ramadan. Doa di bulan Ramadan tidak ada yang tertolak. Tidak ada yang tertolak, khusus di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tadi Bapak jelaskan, ketika sujud, ketika malam, 1/3 malam, kemudian setelahnya sholat wajib, kemudian etikanya yang lain menghadap kiblat, kita dalam keadaan bersuci dan sebagainya. Insya Allah kalau doa tersebut rangkaian tersebut dilakukan oleh kita setelahnya kita menghadap kiblat, bersuci, kemudian doa ketika sujud atau 1/3 malam, kemudian kalau di hari Jumat nih anak laki-laki di hari Jumat itu tatkala khotib duduk di antara 2 khutbah. 1. Kemudian tatkala adzan sebelum qomat, itu 2. Jadi doa-doa sa'atul ijabah atau maqamul ijabah itu. Maqam itu artinya tempat gitu loh. Maqamul ijabah artinya tempat. Kemudian anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maqamul ijabah, tempat-tempat dikabulkannya doa, yaitu tempat-tempat yang bersih, yang thayyib, yang baik. Kita berdoa di pinggir tong sampah, bak sampah itu nggak boleh, kurang baik. Kemudian kita juga berdoa di WC tidak boleh, larangan, karena WC adalah tempat kotoran, tempat setan laki-laki dan perempuan, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kata Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
Di samping itu WC ini kan tempat kotor, tempat BAB, BAK dan sebagainya, nggak boleh berdoa. Tapi sebelum masuk WC kita harus berdoa, itu etikanya. Jadi nggak boleh di WC, nggak boleh nyanyian, apalagi anak laki-laki ikhwan ngerokok dan sebagainya, nggak boleh. Itu mungkin jadi temannya setan, nggak boleh ya. Kemudian jadi sekali lagi tempat-tempat untuk berdoa adalah seluruh tempat yang baik, seperti di kelas boleh, apalagi di masjid sangat dianjurkan berdoa di masjid. Kemudian di hadapan Ka'bah itu satu ijabah. Kemudian di masjid pada hari Jumat, tadi Bapak jelaskan, pada hari Jumat banyak berzikir, banyak berdoa. Tatkala si muadzin setelahnya beres adzan belum qomat, wong silahkan antum semua untuk berdoa kepada Allah apa saja. Yang penting mah doa tersebut tidak untuk mencelakakan, tidak untuk berkhianat kepada orang lain. Itu doa-doa yang mesti diperhatikan oleh kita. Kita tidak boleh mendoakan kepada teman kita karena telah menjahati kita, mengkhianati kita, mendoakan yang jelek. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut yang memutuskan cintaku kepada kamu tertabrak mobil. Itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Khawatir nanti doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihalangi, akhirnya ke kita jatuhnya, kita yang ketabrak. Itu nggak boleh. Itu etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi sekali lagi, mendoakan kepada orang lain yang jelek itu juga nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya sholat itu juga merupakan inti daripada doa, doa yang sangat mulia. Sholat dari mulai takbir sampai salam, dan saya tidak akan membahas tentang masalah sholat. Mungkin nanti sama Pak Udin atau Ibu Hani dijelaskan tentang masalah sholat dan sebagainya. Sekarang saya tentang masalah doa saja. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gemar sekali pada kalimat doa yang singkat, tidak bertele-tele, tetapi meliputi semua maksud dalam berdoa dan meninggalkan selainnya itu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah banyak omong, satu perkataan tapi mempunyai makna dan maksud yang begitu luas, luar biasa. Rasulullah. Oleh karena itu doanya singkat, padat dan tepat, tidak pernah bertele-tele. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, kata Aisyah, Rasulullah gemar sekali pada kalimat doa yang singkat tetapi meliputi semua maksud dalam berdoa dan meninggalkan selainnya itu. Jadi doanya tidak bertele-tele Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kebanyakan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaq alaih. Anas berkata, radhiyallahu anhu berkata, kebanyakan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Simpel, padat, bermakna, kemudian mempunyai makna yang sangat luas, luar biasa, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kebaikan di dunia dan diberikan kebaikan di akhirat. Dan terakhirnya waqina adzabannar,
itu dijauhkan dari siksa neraka. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena begitu hebatnya Rasulullah SAW. Karena Rasul, seluruh tindak tanduk Rasul itu dibimbing. Ucapan Rasul dibimbing oleh wahyu. Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan, yang diperbuat oleh Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi wahyu dibimbing oleh wahyu Rasul mah, ucapannya dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, as-shaiman wa shaimat rahimakallah, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tidak meninggalkan doa sehingga kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita meninggalkan doa, berarti kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu aja. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.